Papa Mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu buah pujian. Kuat, hebat, besar. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Layakan kami dan ampuni kami Tuhan jikalau ada salah yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh membuat kami bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan adik-adik memberikan pendengaran yang baik, kakak akan menyampaikan ceritanya. Adik-adik, Hizkia menjadi raja di Yehuda menggantikan Ahaz ayahnya. Dia sangat mengasihi Tuhan dan hidup menurut ketetapannya. Sewaktu Yerusalem dikepung oleh pasukan Sanherib, dia memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membebaskan Yerusalem dari tangan Sanherib. Tetapi pada suatu hari Hizkia jatuh sakit adik-adik dan hampir meninggal. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk menemui Hizkia. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal. Raja Hizkia merasa sedih mendengar pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia pun segera berpaling dari Yesaya adik-adik dan menaikkan doanya kepada Tuhan. Dia memohon kemurahan Tuhan, lalu menangis dengan sedih. Tuhan mendengar doa Hizkia
dan mau mengabulkannya. Karena itu, Tuhan menyuruh Yesaya untuk berbicara lagi kepada Hizkia. Adik-adik, Yesaya memberitahu Hizkia bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadanya. Yesaya juga menyampaikan bahwa Tuhan akan menambahkan umur kepada Hizkia hingga 15 tahun lagi. Maka terjadilah kepada Hizkia tepat seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara adik-adik yang sudah pernah sakit atau yang pada saat ini lagi mengalami sakit? Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini tentang Raja Hizkia, di mana melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita sakit, ketika kita mengalami kelemahan, sakit penyakit, kita harus datang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, kita harus berdoa sendiri kepada Tuhan, minta kesembuhan, minta kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Tidak boleh datang kepada yang lain, ya, kepada dukun atau kepada orang pintar, adik-adik. Ya, langsung datang sendiri kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit yang sedang kita alami. Nah, adik-adik, kemudian ketika kita memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, maka kita harus penuh dengan kepercayaan, meyakini bahwa doa yang kita naikkan itu Tuhan pasti menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita terambil dari Perjanjian Baru, adik-adik. Yakobus pasal yang kelima ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Demikian, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada saat ini yang sungguh memberkati kami. Mungkin saat ini Bapa ada di antara kami yang mengalami sakit. Kami belajar dari Raja Hizkia untuk datang sendiri kepadamu, memohon untuk pertolonganmu kepada setiap kami yang mengalami sakit. Karena kami sungguh meyakini bahwa hanya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kami. Bagaimanapun penyakit yang kami alami, sakit penyakit yang dialami oleh adik-adik, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, saya juga berdoa untuk anak-anak yang mengikuti ibadah ini, supaya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan semangat baru. Bahkan Tuhan juga yang menolong dalam belajar, memberikan kemampuan untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menolong anak-anak untuk senantiasa Bapa berserah kepadamu. Berkatilah setiap papa mama yang mendampingi anak-anak setiap harinya. Tuhan Yesus yang memberikan kebijaksanaan, kesabaran di dalam membimbing dan mengarahkan setiap anak-anak. Terima kasih Bapa, sungguh kehidupan kami ke depan kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus.
Dalam namamu, Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita mengangkat satu pujian yang tadi ya, kuat, hebat, besar. Adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.